Allah telah menciptakan malaikat dari cahaya dan jin dari api. Iblis adalah salah satu makhluk dari golongan jin. Mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu masa Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah pun menciptakan manusia yang diberi nama Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah dia. Maka setelah Allah menyempurnakan kejadiannya, dia meniupkan ruh kepadanya. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Adam pun menyebutkan semua nama-nama benda itu tanpa ada yang terlewat ataupun keliru. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam." Para malaikat pun bersujud, kecuali iblis dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ia enggan dan takabur, maka dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" "Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." "Beri tangguhlah saya, sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan isi neraka jahanam dengan kalian semuanya." "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali para hamba-Mu yang ikhlas di antara mereka." Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan kebenaran itulah yang ku katakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Allah menempatkan Adam ke dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, ketenangan, dan kedamaian. Semua keinginannya terpenuhi.
Suatu waktu Adam berjalan-jalan di surga dan ia mendapati bahwa semuanya berpasang-pasangan. Nabi Adam di surga mendapatkan seluruh fasilitas lahir, tetapi tidak mempunyai teman, maka dia merasa kesepian. Ketika Nabi Adam tidur, Allah mengambil darinya tulang rusuk sebelah kiri, dan darinya diciptakan Hawa sebagai istrinya. Ketika Adam bangun dari tidurnya, ia melihat seseorang sedang duduk di sampingnya. Siapa engkau? Aku adalah seorang wanita. Untuk apa kamu diciptakan? Agar kamu dapat merasa tentram di sampingku. Wahai Adam, siapa namanya? Aku memberinya nama Hawa, sebab ia diciptakan dari suatu kehidupan. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga ini. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Wahai Adam, sesungguhnya dia iblis itu musuh bagimu dan istrimu, maka sekali-kali janganlah dia sampai mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kamu akan celaka." Adam dan Hawa pun hidup bahagia, tinggal di dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka bisa menikmati pemandangan yang sangat indah, sungai-sungai yang mengalir jernih, bunga-bunga harum yang bermekaran dan memakan berbagai buah-buahan yang lezat. Aku benar-benar akan menyesatkan Adam serta istrinya dan mengeluarkan mereka dari surga. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, yaitu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Demi Allah, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Akhirnya mereka pun memakan buah larangan itu. Ketika Adam dan Hawa telah mencicipi buah pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kalian benar-benar orang yang bodoh. Allah menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah mengampuni Adam dan Hawa. Namun demikian, mereka tetap mendapatkan hukuman karena kesalahannya. Allah berfirman, "Turunlah kamu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain.
bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Allah menurunkan Adam dan Hawa di tempat yang terpisah. Mereka berjalan di bumi untuk mencari satu sama lain. Allah mempertemukan mereka di Jabal Rohmah. Akhirnya Adam dan Hawa bisa hidup bersama kembali setelah terpisah sekian lama. Mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya Siti Hawa pun mengandung. Setiap kali mengandung, Siti Hawa melahirkan anak kembar sepasang laki-laki dan perempuan. Habil dan Qabil adalah di antara dua putra Nabi Adam. Masing-masing dari mereka juga memiliki kembaran anak perempuan. Kembaran Habil bernama Labuda dan kembaran Qabil bernama Aiklima. Nabi Adam mengajari anak-anaknya memelihara ternak dan menanam tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan Qabil bekerja dengan menanam berbagai macam tanaman. Setelah cukup dewasa, Habil akan dinikahkan dengan kembaran Qabil, dan Qabil dinikahkan dengan kembaran Habil, sesuai dengan syariat saat itu. Namun Qabil menolak, karena kembarannya lebih cantik daripada kembaran Habil. Saya tidak setuju, Ayah. Saya ingin menikah dengan kembaranku sendiri, yaitu Iklima. Wahai Qabil, sesungguhnya ini adalah syariat Allah, bahwa kalian tidak boleh menikahi kembarannya sendiri. Aku tidak percaya. Ini hanyalah aturan yang kau buat sendiri, Ayah. Kalau begitu, persembahkanlah kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang akan menikahi Iklima. Akhirnya Habil dan Qabil mempersiapkan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah. Habil dengan senang hati menerima perintah itu. Dia mempersembahkan domba peliharaan terbaiknya. Sedangkan Qabil terlihat tidak senang dengan adanya perintah kurban. Dia pun mempersembahkan hasil pertanian yang buruk-buruk. Allah menerima kurban Habil karena ia ikhlas, tapi menolak kurban Qabil. Qabil menjadi semakin iri dan marah kepada Habil. Hai Habil, aku pasti membunuhmu. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Rob sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Qabil akhirnya mencelakai Habil.
kemudian mengutus burung gagak untuk memberi pelajaran kepada Qabil bagaimana cara menguburkan jenazah saudaranya. Burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Aduhai celakaku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak itu, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Qabil kemudian menggali tanah dan menguburkan jenazah saudaranya Habil. Qabil menyesal telah membunuh saudaranya. Akhirnya Qabil pergi meninggalkan Nabi Adam dan keluarganya ke suatu lembah yang sangat jauh. Mendengar putranya Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri, Nabi Adam terlihat bersedih untuk beberapa lama. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk memberitahukan kabar gembira akan lahirnya seorang anak laki-laki untuk menggantikan Habil. Wahai Adam, janganlah bersedih. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa engkau akan dikaruniai seorang anak yang soleh, yang darinya lah akan muncul keturunan para nabi sampai hari kiamat. Tandanya ialah dia lahir tidak memiliki saudara kembar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Tidak lama kemudian, Siti Hawa mengandung. Saat mengandung, dia tidak merasa berat dan payah. Saat melahirkan pun Siti Hawa tidak merasakan kesusahan. Anak itu lahir sendirian tanpa saudara kembar, tidak sebagaimana anak-anak Nabi Adam yang lain. Ia diberi nama Shits, yang berarti karunia. Shits tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Ia sangat soleh dan taat kepada Allah. Shits memiliki pengetahuan tentang astronomi, seni dan teknologi sederhana yang memudahkan manusia saat itu. Shits tinggal di daerah pegunungan beserta keturunan Nabi Adam yang lain. Sementara itu di lembah yang jauh, Qabil hidup beserta keturunannya yang semakin banyak. Saat itu manusia dan jin masih bisa berkomunikasi satu sama lain secara leluasa. Setan dari golongan jin yang ingin menyesatkan manusia mendatangi keturunan Qabil. Maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang sangat indah? Apa itu? Tunjukkanlah padaku. Ini adalah seruling. Aku membuatnya untukmu. Dengarkanlah suaranya yang sangat indah. Suaranya sangat merdu, kurasa aku menyukainya. Maukah kau mengajarkannya pada kami? Tentu saja saya akan mengajarkannya kepada kalian dengan senang hati. Akhirnya setan mengajarkan bagaimana memainkan seruling dan menyebarkannya kepada orang-orang dari keturunan Qabil. Setelah itu setan juga membuat alat musik yang bisa ditabuh dan mengajarkannya lagi kepada keturunan Qabil.
Akhirnya banyaklah dari mereka yang bisa bermain musik dan memainkannya secara bersama-sama. Kemudian mereka mulai bergoyang menikmati musik itu dan membuat suatu tarian. Mereka menari dan bernyanyi sampai melupakan perintah Allah. Nabi Syeds mendapatkan perintah dari Allah melalui syariatnya agar umatnya tidak bercampur baur dengan orang-orang dari golongan keturunan Qabil. Setan kemudian mendatangi mereka dengan menghembuskan keraguan pada syariat Allah. Mereka mulai mempertanyakan hukum Allah. Mengapa kita dilarang bergaul dengan keturunan Qabil? Bukankah mereka saudara kita juga? Apa hikmah perintah ini? Apa alasannya? Seburuk itukah mereka hingga kita dilarang bergaul dengan mereka? Suatu saat beberapa orang laki-laki dari pegunungan turun untuk suatu keperluan dan mereka mendengar suara yang indah yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara apa ini? Sangat indah, aku belum pernah mendengarnya. Ayo kita cari dari mana asal suaranya. Pemandangan yang luar biasa. Ya betul. Kurasa kita perlu mengajak saudara-saudara kita yang lain untuk ikut melihatnya. Aku yakin mereka akan menyukainya. Akhirnya beberapa orang lelaki dari kaum Nabi Syeds turun dari pegunungan untuk melihat permainan musik dari keturunan Qabil. Mereka begitu terpesona melihat wanita-wanita yang sangat cantik sedang menari. Wanita-wanita dari keturunan Qabil juga terpesona dengan ketampanan para lelaki dari kaum Nabi Syeds. Selanjutnya mereka bercampur baur dalam bermain musik dan menari. Lelaki kaum Nabi Syeds jatuh hati kepada wanita keturunan Qabil. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya mereka melakukan pergaulan yang dilarang oleh Allah. Inilah awal mula terjadinya kemaksiatan antara laki-laki dan perempuan. Nabi Syeds terus mengingatkan kaumnya agar menjauhi pergaulan dengan kaum keturunan Qabil. Namun sebagian pemuda dari mereka tetap tertarik untuk mengikuti hiburan-hiburan yang dilaksanakan oleh kaum keturunan Qabil.
Setan menggoda keturunan Qabil agar terus mengajak lebih banyak kaum Nabi Syith untuk ikut berbuat maksiat bersama mereka. Keturunan Qabil pun mengajak kaum Nabi Syith untuk bergabung dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bahkan mereka mulai berani menyerang kaum Nabi Syith untuk memperoleh pengikut yang lebih banyak. Keturunan Qabil akan menyerang kaum Nabi Syith agar tidak ada lagi yang mencegah mereka berbuat maksiat. Nabi Syith kemudian mengumpulkan pengikutnya untuk bersiap melawan kaum keturunan Qabil, hingga terjadilah perang pertama dalam sejarah umat manusia. Mereka berkumpul di sebuah tanah lapang untuk bersiap menyerang satu sama lain. Ayo maju terus, serang! Meskipun memiliki jumlah yang lebih sedikit, pasukan Nabi Syith berhasil mengalahkan pasukan keturunan Qabil yang durhaka. Melihat dampak godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan mereka berbuat kemaksiatan, Nabi Syith berpandangan bahwa interaksi manusia dengan jin yang terlalu dekat lebih banyak mendatangkan keburukan dibandingkan dengan kebaikan. Maka ia berdoa kepada Allah agar memisahkan alam jin dengan alam manusia. Allah mengabulkan doa Nabi Syith. Dipisahkannya lah alam jin dengan alam manusia. Ada apa ini? Mengerikan sekali, tidak tahu. Karena doa Nabi Syith lah manusia saat ini tidak lagi bisa melihat dan berkomunikasi dengan jin. Kisah ini mengajarkan bahwa iblis dan bala tentaranya, yaitu para setan, ingin terus menggoda manusia untuk menjauhkannya dari Allah. Hal ini menjadi pengingat bahwa manusia harus selalu waspada terhadap pengaruh buruk dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah. Dengan ketaatan kepada Allah dan kesabaran dalam menghadapi ujian, maka akan membawa keberkahan dalam hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan berbagai kisah menarik penuh hikmah lainnya.